serta Ikatan Remaja Masjid, panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang kami muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kubu Desa Luwilaja beserta perangkat, adik-adik, remaja-remaji, santri dan santriah, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, kita diperjumpakan untuk bisa duduk bersama, bermuajahah, bermujalasah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah tanpa disadari, tanpa diduga sebelumnya bertepatan pada hari ini, pada tanggal ini merupakan tanggal di mana kita memperingati Hari Santri Nasional. Harapan besar kita mudah-mudahan para santri-santri di bumi Nusantara ini, para santri-santri di Indonesia betul-betul bisa mengemban amanah untuk melanjutkan estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sabilul Huda war Rasyad fi Hadyi Khairil Ibad diceritakan dulu ada seorang wali min auliyaillah. Pada bulan Maulid dia berkesempatan mimpi, dan di dalam tidurnya dia melihat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini dia jadikan sebagai fursah zahabiyah, sebagai kesempatan emas. Saya ingin bertanya langsung kepada baginda Nabi, sebetulnya memperingati Maulid Nabi itu boleh atau tidak? Sementara di berbagai belahan dunia umat Islam semarak memperingati Maulid Nabi, masih ada sekelompok atau mungkin segelintir orang yang anti dengan peringatan Maulid Nabi. Mereka yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan begitu gagahnya mengatakan bahwa bukan kita yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid. Justru orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad memperingati Maulidnya bukan cuma setahun sekali, tapi paling tidak seminggu sekali. Setiap hari Senin, hari kelahiran beliau senantiasa puasa. Namun kelompok yang mengatakan Maulid ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Maulid ini sebagai perbuatan yang bid'ah. Mereka tidak kalah dalam menyampaikan dalil dan argumentasi bahwa peringatan Maulid yang semacam ini sejak zaman dahulu kala, jangankan di masa Rasul, di masa sahabat, di masa tabi'in belum pernah terjadi. Karena itu peringatan Maulid adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah sesat, kalau sesat neraka. Maka sang wali di dalam mimpinya dia berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Nabi, sebetulnya hukum Maulid itu seperti apa?
Kalau Nabi mengatakan maulid itu tidak boleh, maka sejak hari ini saya akan berhenti mengadakan maulid. Saya tidak akan pernah datang ketika diundang maulid, walaupun berkatnya besar. Tapi seandainya Nabi mengatakan maulid itu baik, sampai mati saya tidak akan berhenti untuk memperingati maulid Nabi. Maka ditanyakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, madza ra'aita fil ihtifalat allati yahtafilu biha ummatuk inda maji'i syahri maulidik. Wahai baginda Rasul, apa pandanganmu, apa pendapatmu tentang perayaan-perayaan yang diadakan oleh umatmu ketika datang dan tiba bulan kelahiranmu? Ibu bapak yang kami muliakan, Nabi memberikan jawaban yang sangat meyakinkan. Nabi tidak menjawab panjang lebar, Nabi tidak berpidato. Saat itu Nabi hanya mengatakan, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang senang denganku, maka yakinlah aku pun senang dengannya. Barang siapa yang bahagia denganku, maka mantaplah aku pun bahagia dengannya. Barang siapa yang cinta kepadaku, yakinlah aku cinta kepadanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kedatangan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, dorongannya, motivasinya, niatnya semata-mata karena senang dengan baginda Nabi, karena bahagia dengan baginda Nabi, karena cinta dengan baginda Nabi, yakin bahwa baginda Nabi Muhammad senang dengan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walaupun acara pada malam hari ini istimewa, karena sejak dari sore tadi hujan tidak berhenti. Bahkan Kiai Abdul Rahim sempat ngechat saya, Pak Kiai, katanya di Luwilaja hujan, mudah-mudahan nanti malam terang sesuai dengan nama masjidnya Al-Mubin. Akhirnya saya konsultasikan Kiai Ohim pada guru saya. Kemudian guru saya menanyakan, saya nggak tahu ditanyakan kepada siapa, apa mungkin tanya langsung dengan malaikat Mikail, saya nggak tahu. Jawabannya cuma satu kata, tos wayahna. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama-ulama sebagian mengatakan bahwa kita tidak perlu memperdebatkan tentang maulid Nabi punya dalil atau tidak, karena yang dibutuhkan dalam peringatan kelahiran Nabi itu bukan dalil yang sahih, tapi hati yang sahih. Ketika anak kita lahir saja kita senang, kita bahagia. Keponakan kita lahir kita senang, kita bahagia. Padahal anak kita setelah besar nakalnya 27 derajat. Padahal keponakan kita setelah besar bawa masalah. Apalagi ini kelahiran manusia agung yang tadi disinggung oleh Pak Kuwu, seorang yang paling hebat, paling top, paling hebring dalam sejarah dunia. Tidak ada satupun tokoh yang ketika ditulis sejarahnya sedetail dan sejelas ulama-ulama mencatat sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa taruhan, siapa tokoh besar di dunia yang sejarahnya ditulis, sejarahnya dicatat, perjuangannya diabadikan, sedetail dan sejelas para ulama mencatat sejarah Nabi. Kiai Abdul Rahim cerita sama saya, bulan Maulid ini baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Itu boleh dibaca At-Tirmidzi, boleh dibaca At-Tirmidzi, boleh dibaca At-Tirmidzi. Yang tidak boleh dibaca At-Tirmidzi. Bagaimana Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah
menceritakan bahwa para sahabat menggambarkan baginda Nabi itu luar biasa. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, jagat dunia ini sudah geger. Ketika Nabi Muhammad lahir, semakin geger. Pada saat Nabi Muhammad tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, semua orang terpukau. Mulai dari tidur beliau dicatat dalam sejarah. Ada tidak tokoh besar dunia yang tidurnya dicatat? Baginda Nabi begitu detail. Sebelum tidur beliau baca apa, tidurnya bagaimana, bantalannya pakai apa, posisi tubuhnya menghadap mana, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi masuk toilet, bagaimana Nabi ketika keluar toilet, sampai menjelang wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat memperhatikan jenggot Nabi yang berwarna putih ada berapa helai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada tokoh dunia yang dicatat sejarahnya sampai jumlah jenggotnya dihitung. Tidak ada. Oleh karenanya, bersyukurlah, berbahagialah kita pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memperingati hari kelahiran beliau, bulan kelahiran beliau. Kita ingin mengekspresikan kegembiraan dan sukacita kita. Kenapa? Syekhuna Profesor Dr. Said Ramdhan Al-Buti, seorang ulama Damaskus yang wafat dalam keadaan syahid ketika beliau ngaji tafsir di masjid, masjidnya dibom oleh ISIS. Beliau wafat. Di dalam salah satu karyanya, Profesor Dr. Said Ramdhan Al-Buti mengatakan, al-hubbu innama yanba' min itsnain, bahwa cinta itu hanya akan tumbuh dari dua hal. Kalau kita berbicara cinta kepada Nabi, ketahuilah cinta kepada Nabi laisa bihubbin atifi walakin hubb aqlani. Cinta pada Nabi bukan seperti cinta kita pada istri. Cinta pada Nabi bukan seperti cinta orang tua kepada anak. Cinta kepada Nabi bukan seperti cinta pasangan yang sedang jatuh cinta. Bukan cinta emosional, bukan cinta atifi, tapi cinta aklani, cinta yang harus dibangun di atas logika yang kuat. Dan cinta itu tumbuh dari dua hal. Yang pertama, minal jamal. Kenapa ada orang jatuh cinta? Karena dia melihat sosok yang dicintai itu indah, sosok yang dicintai itu cantik, sosok yang dicintai itu jelita, ayu, rupawan. Sampai-sampai saya dulu di pondok pernah punya teman, orangnya hitam, keriting, pendek, batuk-batukan terus, tapi ngajinya hebat, cerdasnya luar biasa. Dia cerita sama saya, Pak Latif, nanti saya selesai dari sini mau cari istri yang cantik. Saya nggak peduli dia bisa ngaji atau tidak, cerdas atau bodoh, yang penting cantik. Saya tanya, cantiknya yang seperti apa? Ya ibarat mobil BMW lah katanya. Orang Luwil aja tahu BMW, bahenol montok wele-wele. Kalau dia bodoh, kata saya, nggak apa-apa. Kan nanti kalau pas punya anak, biar cerdasnya seperti saya, pinter ngajinya kayak saya, nanti kalau tampan atau cantik seperti ibunya. Akhirnya saya ngomong, iya kalau ekspektasi sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau terbalik, kata saya,
bodohnya kayak ibunya, jeleknya kayak ente. Kan repot. Jadi orang jatuh cinta itu minal jamal, karena keindahan, karena ketampanan, karena kecantikan yang tidak dibuat-buat, yang natural. Sebab mohon maaf Kiai, sekarang itu kadang-kadang perempuan itu dari jauh kelihatan cakepnya, Masya Allah, giliran pas didekatin, innalillah. Kalau lihat foto profilnya di Facebook, Masya Allah, bahenol, pas aslinya menyeramkan. Yang kedua, cinta itu tumbuh, kata Profesor Said Ramdan Al-Buti, minan nawal, masdar dari nala yanalu, nailan wa nawalan, an-nawal, karena orang itu suka memberi. Istilah orang Sunda mah berehnya banyak. Apunten namun abdi salah tetiasan nyarios Sunda. Bereh, suka memberi. Contoh, misalnya di Luwilaja, wayahna pilihan kubu, calonnya ada 3. Yang satu udah koret, pelit, nggak bisa ngomong. Calon yang kedua pinter ngomong, tapi medit, koret, pelit. Calon yang ketiga sudah pinter ngomong, santun, sopan, suka memberi. Ada yang sakit ditengok, ada kematian takziah, ada yang butuh bantuan ditolong. Kira-kira dari 3 calon ini yang dipilih yang pertama, kedua, apa ketiga, Bu? Kenapa suka sama yang ketiga? Kenapa senang dengan yang ketiga? An-nawal, karena bereh, suka memberi. Coba kita lihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan beliau kalau saja tidak dilapisi dengan al-jalal, kalau saja keindahan beliau tidak ditutupi dengan kewibawaan, kata Sayyidah Aisyah, orang yang terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf tanpa terasa mengiris jarinya sendiri. Kalau saja ketampanan Nabi dibuka semua, tidak ditutupi dengan kewibawaan, maka wanita-wanita yang melihat ketampanan Nabi bukan cuma jarinya yang diiris, tapi dadanya yang akan dirobek-robek. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ketampanan Nabi Yusuf cuma separuh ketampanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya kita nggak pernah melihat sosok baginda Nabi. Dari satu sisi ini merupakan sesuatu yang membuat kita gundah, tapi dari sisi yang lain kita patut bersyukur kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita iman kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena Nabi dalam salah satu riwayat pernah mengatakan, tuba liman ro'ani, summa tuba wa tuba liman lam yaroni wa amani. Berbahagialah orang yang pernah melihat aku, berjumpa denganku, kemudian iman kepadaku. Satu kali Nabi mengatakan bahagia, tapi kemudian beliau mengatakan summa tuba wa tuba, berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Bahagia 2 kali buat kita semua. Ini Rasulullah. Sebab Masya Allah, seandainya kita hidup di zaman Nabi, mohon maaf ya Jaja, belum tentu irmas-irmas yang ada di sini iman kepada Nabi. Kira-kira kita kalau hidup di zaman Nabi ikut jadi pengikutnya Nabi apa pengikutnya Abu Lahab kira-kira? Belum ada jaminan. Bagaimana para sahabat Nabi adalah pribadi yang kuat, diancam, disiksa. Bilal bin Abi Rabah, Masya Allah, beliau karena iman kepada Nabi dicambuk punggungnya,
setelah luka parah diikat, dibawa terik matahari, kemudian disiram tubuhnya dengan air yang dicampur dengan garam. Kira-kira kita kuat mempertahankan iman kalau ancamannya seperti itu? Maka kata guru saya, kita tidak hidup di zaman Nabi juga merupakan nikmat, karena belum tentu di tengah ancaman suku Quraisy yang seperti itu kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah yang kemudian dijuluki Dzulbijadain, jarang orang yang kenal nama aslinya, tapi mereka mendengar kata Dzulbijadain. Nama asli beliau adalah Abdullah. Beliau sejak kecil yatim. Sejak kecil yatim. Akhirnya ditarbiyah, diurus, dirawat oleh pamannya. Sekitar usia 17 tahun Rasulullah lewat di desa di mana Abdullah ini tinggal. Bahkan sebelum Islam namanya bukan Abdullah tapi Abdul Uzza, seperti Abu Lahab. Rasulullah lewat, kemudian kedua orang ini sempat saling sapa. Setelah Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Madinah, maka Abdul Uzza tidak bisa tidur. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Masya Allah. Orang itu kalau terpesona itu lupa, Bu. Lupa. Saya nggak akan menceritakan orang lain, cerita pengalaman pribadi. Dulu waktu saya anaknya baru 2, belum punya mobil, kemana-mana naik motor. Kalau sekarang anak saya baru 6. Kenapa baru 6? Karena saya keluarga besar. Ayah saya anaknya 13, uak saya 28. Cuma kalau uak saya istrinya 4, saya kalau istrinya 40 lah anaknya insya Allah. Orang itu kalau terpesona itu lupa. Manusia, ini manusia. Saya dulu pernah pas anak baru 2 ngajak istri jalan-jalan. Tiba-tiba dari kejauhan ada perempuan itu ngelakson, nyapa saya. Kata orang Jawa, nyapa saya. Saya dilihat dari kejauhan, ini kok cewek, kata saya, cakep ini. Penasaran, saya bawa motor, saya dekatin. Dari jauh cantiknya Masya Allah, pas dideketin tambah Masya Allah, bener-bener cantik itu. Pas udah di depan saya, nyapa saya, dia kenal saya. Saya nggak kenal sama sekali. Saya nggak tahu, mungkin dia pernah ikut pengajian dengan saya, mungkin dia mengikuti streaming ngaji saya di Facebook atau di YouTube, saya nggak paham. Dia nyapa saya, itu Masya Allah, udah orangnya cakep. Pas nyapa itu suaranya empuk, Bu. Suaranya empuk. Sampai saya lupa kalau di belakang lagi bonceng istri itu. Akhirnya saya jawab, kan dia tanya, badhe teng pundi, Kang? Saya jawab, arep mana nok, gara-gara kalimat nok itu. Masya Allah. Di rumah sebentar lagi bakal terjadi kiamat sughra. Nggak ada hujan, nggak ada angin, pintu rumah berbuah. Saya masih belum paham. Di dapur itu piring blubruan. Saya masih belum ngeh pas malam. Jadi kebetulan istri saya kalau malam itu, kalau pas tidur, kata orang Jawa Cirebon mah paling seneng kalau tidur ngusel di kelek saya. Malam itu boro-boro ngusel, yang ada saya dibokongin. Pas tangannya saya pegang, ditarik. Pas saya, istilah orang Jawa mah, tercekel. Pas saya cekel, saya pegang kuat, malah babit itu. Akhirnya saya baru ngeh ini ada masalah. Saya tanya, ada masalah apa? Tadi kan kita jalan-jalan bareng, sekarang
dipegang saja nggak mau. Ini sulitnya ngadepin perempuan di sini. Ketika ada masalah ditanya bener-bener sama suaminya, masalahnya apa? Jawabannya pikir baik gak dewek. Makanya mohon maaf ya Jaja, saya punya kitab namanya Lirrijali Faqat. Jadi kitab ini khusus untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Lirrijali Faqat. Bagaimana laki-laki memahami bahasa perempuan? Karena perempuan itu punya bahasa yang unik. Kalau kita tidak paham, itu bisa bahaya. Contoh misalnya, mau diajak kondangan, itu dia ngerias tubuh 1,5 jam. Habis itu tanya sama suami, gimana sudah cakep belum? Itu tolong Pak, kalau ditanya seperti itu sama istri, maksudnya bukan minta dinilai. Kalau misalnya kita sebagai suami jujur memberi penilaian, loh kok malah saya pangling, nggak kenal, setelah pakai make up malah seperti ondel-ondel, wah kiamat itu. Ketika istri minta penilaian, itu sebetulnya minta pujian, minta sanjungan. Ini bahasa perempuan unik, dan memang perempuan itu menurut saya makhluk yang hebat. Kenapa? Satu-satunya di dunia orang yang bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu dengan hasil yang maksimal adalah perempuan. Kalau laki-laki, mohon maaf, Pak Kuwu misalnya lagi sibuk ngecek surat pajak warga, anaknya datang ngeganggu, marah atau tidak Pak Kuwu? Anaknya gak dimarahin, istrinya dimarahin. Ini anak bawa main sana, lagi sibuk kayak gini, ganggu aja, nggak tahu apa orang lagi sibuk. Laki-laki seperti itu. Ketika sudah disibukkan satu pekerjaan, maka berlaku kaidah fikih al-mashghul la yushghal. Dia nggak bisa disibukkan yang lain. Tapi perhatikan perempuan, luar biasa. Pagi-pagi anaknya yang masih nyusu, masih netek, itu diemban, pakai tangan kiri sambil netein. Suaminya di depan minta dibuatin kopi, buatin kopi. Pas kebetulan lagi nyambel, pas lagi nyambel juga lagi goreng tempe, belum mateng. Itu Masya Allah, anak yang netek nggak nangis, kopi buat suami nggak kepahitan, itu sambel ya enak rasanya, tempe nggak gosong. Satu waktu bisa menyelesaikan 4 pekerjaan. Itu wanita. Maka dulu Bu, ada ulama ditanya, ada ulama ditanya, ini serius, ada ulama ditanya, Syekh, limadha la takunu fi lu'bati syatranji imra'ah? Syekh, Kiai, ajengan, kenapa dalam permainan catur itu tidak ada perempuan? Ini bapak-bapak yang biasa main catur, itu kan nggak ada perempuan Pak ya. Kalau laki-laki ada itu komplit, mulai dari raja, perdana menteri, sampai kuda, bom, prajurit, ada semua. Ya Pak Kuwu ya. Tapi perempuannya ada nggak dalam permainan catur itu? Tidak ada. Maka ada seorang wanita tanya dengan seorang ulama, limadha la takunu fi lu'bati syatranji imra'ah? Kenapa dalam permainan catur tidak ada perempuan? Itu Bu, dengarkan jawaban ulama ini luar biasa. Li'alla takunal mar'atu ul'ubatan fi aidir rijal, agar perempuan tidak dipermainkan oleh tangan laki-laki. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdul Uzza, nama ketika dia masih jahiliyah, bertemu dengan Rasulullah lewat ketika Rasul akan hijrah ke Madinah. Sempat di antara keduanya saling sapa, saling tegur. Maka Abdul Uzza malam tidak bisa tidur. Kalau kata orang Cirebon, kaidanan, mangan blenak, nginum beli manjing, turuk mata merem jagote, katone Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dia tertarik dengan ketampanan Rasulullah, wajahnya yang mengeluarkan sinar, bahkan senyumannya yang membawa ketenangan, tatapannya yang mendatangkan keteduhan, itu selalu menghantui pikirannya.
Tapi satu hal yang dia masih sadar, kalau saya meninggalkan tempat ini dan menyusul Muhammad karena sempat kenalan, maka resikonya semua kekayaan saya akan diambil oleh paman saya. Karena saya menjadi bisnismen yang berhasil, menjadi pemuda yang kaya raya, itu semua karena diajari oleh paman saya, dimodali oleh paman saya. Tapi semakin dipendam, cinta ini semakin kuat. Akhirnya kata Abdul Uzza, saya tidak lagi mampu untuk bertahan, saya harus menyusul pemuda yang kemarin bertemu dengan saya. Singkat cerita, Abdul Uzza berkata kepada pamannya, paman, saya mau ke Madinah. Kata pamannya, kamu punya bisnis di Madinah? Tidak ada, paman. Lantas untuk kepentingan apa? Kalau tidak menghasilkan uang, gak boleh pergi. Mending di sini dapat uang terus. Paman, saya ingin pergi ke Madinah bukan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk keperluan uang. Kemarin saya bertemu dengan Muhammad, dia mengaku sebagai Nabi akhir zaman, dia membawa agama yang diberi label Islam. Saya tertarik ingin mengikutinya, saya ingin meninggalkan agama kakek moyang saya. Pamannya marah. Kalau kamu pergi ke Madinah menyusul Muhammad, tinggalkan semua kekayaan kamu, tabungan kamu, ATM kamu, serahkan semuanya kepada saya. Maka dia siap dengan resiko itu. Demi Rasulullah, demi cintanya kepada Rasulullah, dia serahkan semua kekayaannya. Saya tidak bawa apa-apa, saya hanya bawa tubuh ini. Pas Abdul Uzza mau keluar, pamannya memanggil, ya Abdul Uzza, ta'al. Abdul Uzza, kemari. Ada apa lagi, paman? Jubah yang kau pakai itu aku yang belikan. Lepaskan jubah itu. Masya Allah. Dia dengan ridho melepaskan jubahnya, sehingga pemuda umur 17 tahun ditulis dalam sejarah telanjang bulat. Dia lari menemui ibunya karena ayahnya sudah mati. Bagaimanapun hati seorang ibu tidak tega melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Maka ibunya kemudian mengambil selimut yang bahasa Arabnya selimut, di samping burdah kisah adalah bijad. Dia berikan bijad kepada anaknya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian bijad itu dia belah menjadi dua. Yang satu dia pakai untuk rida, yang satu dia pakai untuk izar, menutupi bagian bawah. Dia pergi dari tempat itu menuju Madinah hanya dengan mengenakan bijad yang dirobek jadi dua. Sampai di Madinah menjelang subuh, dia istirahat. Ketika selesai subuh, dia menjumpai baginda Nabi. Dia berkata dan menyatakan diri untuk masuk Islam, beriman. Maka ditanya kepada Nabi, siapa namamu? Aku Abdul Uzza. Kalau kamu masuk Islam, mulai sekarang namamu adalah Abdullah. Namun karena dia datang di Madinah itu hanya mengenakan bijad yang dirobek jadi dua, maka sejak saat itu dia lebih dikenal di kalangan para sahabat dengan sebutan Dzul Bijadain. Ini perjuangan para sahabat dulu, resiko yang mereka terima ketika mereka menyatakan iman dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita sekarang cinta kepada baginda Nabi enak, kita bisa sholawatan, habis sholawatan Masya Allah pulang bawa berkat, luar biasa. Cinta kita jauh dibanding dengan cinta para sahabat dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cinta. Nah, berbicara tentang cinta ini, ada sebuah syair yang dinisbatkan kepada Sayyidut Ta'ifah As-Sufiyah Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Siapa beliau? Pimpinan komunitas Sufi. Imam Junaid Al-Baghdadi itu kalau dalam Nahdlatul Ulama adalah salah satu dari dua tokoh yang kita ikuti dalam bertasawuf. Kalau dalam fikih kita mengikuti salah satu dari madzhab 4, dalam tauhid kita mengikuti salah satu dari dua imam, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi.
Itu beliau berguru kepada pamannya sendiri dari jalur ibu, namanya Syekh Sariyuddin As-Saqati, yang lebih dikenal dengan sebutan Sari As-Saqati. Kalau santri Babakan Ciwaringin bacanya Sirri As-Sifti, kalau saya Sari As-Saqati. Satu ketika pamannya memanggil, "Ya Junaid ta'al," wahai Junaid kemari. "Labbaika ya khal," hadir. Setelah datang di depan gurunya yang juga pamannya, gurunya mengatakan, "Ya Junaid, mulai sekarang kamu saya minta untuk bantu-bantu pesantren, untuk bantu-bantu saya. Ini banyak ada santri-santri baru, ajari mereka ngaji. Jadi mulai sekarang saya minta kamu untuk ikut ngajar." Apa kata Imam Junaid, Pak? Imam Junaid saat itu menjawab gurunya yang juga pamannya, "Ya khal, samihni, paman, maafkan aku. Bukan aku tidak beradab, bukan pula aku menolak permintaanmu. Mohon maaf, saya sudah kadung berjanji tidak akan ngajar kalau belum mendapat izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hada Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, untuk mengajar menunggu izin dari Rasulullah. Akhirnya kata pamannya, "Ya sudah kalau begitu." Singkat cerita, malam itu menjelang subuh, Imam Junaid Al-Baghdadi mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi langsung tanpa basa-basi mengatakan, "Al-an ya Junaid, qad ana awadu ta'lim." Sekarang Junaid, sudah tiba waktunya kamu mengajar. Saking senengnya dapat izin mengajar dari Rasulullah, dia nggak melihat jam apakah masih malam atau sudah pagi. Dia langsung bangun, lari menemui gurunya. Ya, ketuk pintu. Ketuk pintu, pintu dibuka, belum sempat ngomong, gurunya sudah ngomong lebih dulu. "Kamu datang ke sini masih malam mau bilang kalau Nabi sudah kasih izin ngajar." Tambah kaget dia. "Lah, paman saya tahu dari mana?" "Lah wong Nabi datang menemui kamu dalam mimpi, itu undangan dari saya," kata gurunya. Masya Allah, ini luar biasa. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, "Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu itu jujur, cintamu itu benar, cintamu tidak palsu, maka pasti kamu akan mengikuti, mencontoh dan meneladani orang yang kamu cintai. Kalau judul di belakang ini peringatan Maulid Nabi adalah untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau memang kita betul-betul cinta Nabi, pasti Nabi adalah teladan dan contoh kita. Teladani Nabi, karena cinta itu perlu bukti. Cinta tanpa bukti palsu, cinta tanpa bukti gombal. Mohon maaf, karena saya tadi dibilang masih muda, sehingga nanti kiai ceramahnya 3 jam nggak apa-apa. Ya, 3 jam yang ngajinya, sayanya sebentar saja kemudian turun sampai di sini 3 jam. Karena saya masih dianggap masih muda, ini contohnya untuk anak-anak muda ini, irmas-irmas ini, luar biasa. Kadang-kadang kita punya teman yang berbicara cinta itu setiap saat. Mulai dari bangun tidur, belum cuci muka apalagi mandi, yang dicari pertama kali adalah handphone. Itu kalau di Cirebon. Saya yakin kalau di Majalengka ya nggak jauh beda. Nanti kalau handphonenya sudah didapat, itu yang pertama kali dichat itu orang yang dia cintai. "Beb, udah bangun belum, Beb?" "Oh udah, A." "Sarapan ya, Beb, jangan lupa, aku nggak mau dirimu sakit. I love you." Mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam menjelang tidur. Pas mau tidur, cek lagi, "Beb, udah bobok belum?" Masya Allah, iya. Tidur juga ngomongnya bobok itu. Padahal kalau temannya sendiri itu ngorok ngomongnya. "Udah bobok belum?" "Bobok, Beb, dah malam. Saya nggak mau nanti kamu masuk angin." Bobok ya, mimpi indah, I love you." Masya Allah, I love you terus
Satu ketika perempuan ini ngomong, Aa bilang cinta, Aa bilang I love you, sebetulnya serius atau enggak sih? Aku serius lah, serius malah. Kalau memang serius, datang ke rumah, ngomong baik-baik sama orang tua saya. Hubungan kita mau dibawa kemana? Pas ditantang, minta bukti sama sang perempuan, apa? Nomornya diblokir. Cinta palsu, gombal, tidak benar. Karena cinta itu al-hubbu yaqtadi al-bayyinah. Cinta itu menuntut penegasan, menuntut bukti. Kalau memang cinta, apa buktimu? Makanya teman saya waktu sebelum nikah pengen membuktikan bahwa dia serius, nggak main-main. Itu masya Allah, wiridan tiap malam minggu main ke rumah. Tiap malam minggu apel, kata orang Cirebon. Nah, apel nggak cuma orangnya, dia lihat ini calon mertua laki-laki itu merokoknya apa, jarum coklat atau minyak jinggo. Dia belikan dulu itu jarum coklatnya. Calon ibu mertua sukanya apa? Oh, kalau dibawain martabak angetan paling seneng, belikan martabaknya. Mau hujan mau nggak hujan, mau becek nggak becek, kalau malam minggu istiqomah wiridan datang. Kebetulan waktunya habis hujan, jadi becek. Pas dia pakai sandalnya sandal jepit, kata orang Cirebon pas dipakai ecel sandalnya. Tahu orang sini ecel ya? Nah itu pengikatnya lepas itu. Masya Allah, itu nggak mematahkan semangat dia. Apa? Langsung dia cari karet, diikat sama karet. Dia jalan menuju rumah orang yang dia cintai. Di tengah jalan mau hujan, takut kehujanan, dia lari karena sendalnya pakai karet. Akhirnya apa? Jatuh dia. Masya Allah, martabaknya belaratan semua. Ini bukti cinta. Wa kadzalik mahabbatuna li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula cinta kita kepada baginda Nabi, yaqtadi al-bayyinah, menuntut bukti. Apa bukti cintamu? Kalau Nabi terhadap kita la su'ala wala iskal, tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dipersoalkan. Nabi cinta pada kita, Nabi sayang pada kita, Nabi perhatian pada kita. Pengen bukti perhatian Nabi di dunia? Perhatian Nabi seperti apa? Orang punya masalah apa saja datang kepada baginda Nabi, selesai masalahnya. Pernah ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi. Ternyata di situ Rasul sedang menghadapi para sahabat. Selesai Nabi berkata, kemudian pemuda ini interupsi. Oleh Nabi dia disuruh mendekat. Ternyata setelah dia mendekat, dia berkata kepada baginda Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnadnya. Yang menarik, di belakang hadis Imam Ahmad menulis warijaluhu thiqatun. Ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini adalah ulama yang kredibel dan terpercaya. Pemuda ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li fiz zina. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, Kanjeng Nabi, saya minta izin mau nelembuk. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Ya Rasul, izinkan aku akan berzina. Kalau saja itu terjadi di Luwilaja, jangankan sama kiai, jangankan sama kasubon, sama ustad, pasti orang marah. Kamu kurang ajar, nggak takut kualat, ngomong nggak sopan. Tapi perhatikan, ketika Nabi didatangi seorang pemuda dan pemuda ini minta izin akan melakukan zina, apa kata Nabi? Ya gulam, udnu minni. Wahai pemuda, mendekat lagi kepadaku. Setelah dia ada di hadapan Nabi, kemudian kata Nabi, atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ummik, atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ukhtik, atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ammatik, atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi khalatik.
Nabi sadar yang bertanya, yang meminta izin ini pemuda yang hasratnya, emosinya masih sangat labil dan sedang meluap-luap. Maka Nabi tidak menyentuh logikanya, Nabi tidak berbicara dalil, karena Nabi tahu persoalannya adalah persoalan psikis, kejiwaan. Maka Nabi kemudian berkata, kamu memangnya mau kalau perempuan yang dizina itu ibu kamu sendiri? Kamu mau kalau ternyata perempuan yang dizina itu saudara perempuan kamu, kakak perempuan kamu atau adik perempuan kamu? Kamu mau kalau yang dizina itu adalah bibi kamu? Maka pemuda ini spontan menjawab, la ya Rasul, saya tidak mau sama sekali. Maka apa kata Nabi? Wa kadzalik, kalau begitu orang lain pun sama, nggak mau ibunya dizina oleh kamu, nggak mau saudara perempuannya dizina oleh kamu, nggak mau bibinya, tantenya dizina oleh kamu. Maka pemuda ini baru sadar, iya ya, kalau saya tidak mau ibu saya dizina oleh orang, maka saya jangan menzina ibunya orang. Kalau saya tidak mau saudara perempuan saya dizina oleh orang, maka saya tidak boleh menzina perempuan saudara orang. Dia sadar, tapi dorongan dan hasrat begitu kuat sehingga laki-laki ini berkata kepada Nabi, ya Rasul, akan tetapi saya tidak kuat. Setiap kali saya melihat perempuan yang ada dalam tubuh ini dorongan untuk berzina. Kalau kata orang Cirebon, nyawang seng arep pengen nubruk, seng guri pengen ngekepi, seng pinggir pengen nyenggol. Maka Nabi sadar ini kejiwaan. Nabi kemudian menepak pundak pemuda itu, kemudian dadanya dipegang oleh Nabi, dan saat itu Nabi hanya berdoa simple. Apa kata Nabi? Allahumma ghfir dzambah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini dan jaga kemaluannya jangan sampai digunakan berzina. Setelah dadanya dipegang, disentuh oleh tangan mulia Rasulullah, didoakan Allahumma ghfir dzamba wa hassin farjah. Keluar dari majelis itu, hal yang paling dia benci di dunia adalah perzinahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa perhatian Nabi. Ada lagi dulu sahabat datang kepada Nabi mengadukan karena ditegur oleh Nabi, kenapa kamu jamaah nggak ada, ngaji nggak ada, nggak pernah datang ketika kumpulan. Kata orang ini, ya Rasul, saya sebetulnya ingin kumpul, tapi apa mau dikata, saya malu keluar rumah karena di sana sini saya punya hutang ya Rasul. Saya kalau keluar dari depan rumah, saya takut ditagih hutang, keluar dari samping sama, dari belakang sama, karena hutang saya di mana-mana, saya kebelit hutang. Maka apa kata Nabi? Ya sudah, kamu ingin tidak hutang kamu lunas, rizki kamu melimpah, bahkan sampai bisa untuk tetangga-tetangga kamu, belarakan kekening tangga. Kata orang ini, mau sekali ya Rasul. Ya sudah, mulai sekarang setiap kali kamu masuk rumah ucapkan salam. Ibu kalau masuk rumah sendiri salam atau tidak, Bu? Rasulullah itu kalau masuk rumah salam. Habis subuh itu Nabi nggak langsung bangun beranjak beraktivitas, tidak. La yansorifu min musallahu hatta tola'atis syams. Nabi tidak beranjak dari tempat beliau sholat sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, kemudian wartafaat, naik ukuran 1 tombak, beliau sholat sunnah 2 rakaat yang menurut sebagian ulama disebut dengan sholat sunnah isyraq. Kalau sholat duha setelahnya. Seandainya ada orang habis subuh duduk di tempat dia sholat, zikir kepada Allah, menunggu matahari terbit, setelah matahari terbit naik 1 tombak dia sholat sunnah isyraq 2 rakaat, maka kata Nabi orang itu diberi pahala haji mabrur. Luar biasa. Nabi selepas sholat subuh tidak beranjak dari tempat sholat, zikir selesai baru kemudian sholat sunnah isyraq, beliau masuk ke rumah. Tidak mentang-mentang rumah sendiri beliau langsung masuk, enggak. Nabi salam, assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dijawab. Sampai di dalam, Siti Aisyah kemudian bersalaman dengan baginda Nabi. Kadang-kadang ini sunnah yang sudah mulai dilupakan, karena kita sudah rumah tangga, nikah 15 tahun 20 tahun sama suami, salamannya kalau pas hari raya saja. Padahal ibu kalau mau salaman dengan suami, itu tangan ibu masih nempel, belum lepas, dosa ibu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini untuk ibu-ibu yang merasa banyak dosa, tips dari saya, sering-seringlah ngajak suami salaman. Kalau suami pas lagi nonton bola, deketin, diajak salaman. Nanti ada Pak Wu main ke rumah, silaturahim, deketin lagi, diajak salaman. Pagi-pagi di teras rumah sambil ngopi duduk, deketin lagi, diajak salaman. Nanti sore pas ngandang ayam tuh di sebelah rumah, dideketin lagi, diajak salaman. Kata suaminya, lekasnya kapan Zirai? Kalau sampai dicium, kaman qabbalal hajarul aswad, maka diberi pahala seperti mencium hajar aswad. Masya Allah. Kita berangkat umroh ke sana, haji, belum tentu bisa mencium hajar aswad. Di rumah ada hajar aswad, jangan dianggurin itu, Bu. Itu hajar aswad di rumah itu. Apalagi kalau kebetulan tangan suami hitam, wah, Masya Allah. Iya, itu aswad beneran itu. Kalau masuk rumah salam, kalau yang di dalam rumah ada orangnya, salamnya biasa, assalamualaikum, nggak perlu dilanjutin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikira mau pidato nantinya. Assalamualaikum. Kalau kebetulan di dalam rumah tidak ada orang, tetap salam, tapi salam untuk diri sendiri. Bagaimana cara salam untuk diri sendiri? Ini redaksinya ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Kira-kira orang Luwi Laja, ibu-ibu dulu sukanya yang panjang apa yang pendek? Jawab atuh Bu, masa senyum Bu ditanya Bu? Panjang apa pendek? Pendek. Yang panjang, assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hafal Bu? Boro-boro. Udah yang pendek aja Bu ya. Insya Allah kalau yang pendek pasti sudah hafal. Karena apa? Sudah biasa dibaca ketika sholat pas tahiyat akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau di rumah ada orang, assalamualaikum. Gak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masuk ke rumah, kalau pingin rizkinya melimpah, baca kulhu 1 kali cukup. Gak perlu sampai 3 kali, dikira mau tahlilan. Itu kalau pingin rizkinya melimpah. Kata para ulama, kalau ingin keluarganya rukun, bahagia, sejahtera, maka ditambah baca ayat kursi sekali. Kalau misalnya, oh saya sih rizkinya nggak melimpah, pas-pasan aja nggak apa-apa, yang penting rukun sama istri sama keluarga, ya sudah, pas masuk bacanya kursi. Kalau wah saya pengen rizkinya yang banyak, dagangnya yang laris, nggak apa-apa, bertengkar terus sama istri, ya sudah bacanya kulhu saja. Kalau pengen dua-duanya, baca kulhu dan ayat kursi. Belum 1 tahun ini diamalkan, sebuah hutang sahabat ini lunas semua. Bahkan kata orang Jawa, rizkinya belaratan, ora kewadahan, sampai belarat tekanin tangga-tangga. Alhamdulillah, luar biasa. Maka masuk rumah salam, seperti Nabi mencontohkan, Nabi salam. Nanti Nabi tanya pada Siti Aisyah. Makanya ini meneladani Rasulullah, kita jangan dulu berbicara yang skalanya luas, skalanya besar. Mulai dari skala mikro saja, yang kecil. Apa? Contoh dan teladani Rasul dalam rumah kita. Saya yakin semua orang ingin rumah tangganya bahagia. Semua orang ingin rumah tangganya nikmat. Maka kalau ingin rumah tangga kita bahagia, penuh dengan kenikmatan, tidak ada cara lain kecuali mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa?
Karena satu-satunya orang yang dengan gagah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku hanya Rasul. Saya belum pernah melihat ada orang rumahnya tingkat 3 mengatakan baiti jannati. Tapi yang begitu gagah mengatakan baiti jannati Rasulullah, rumahku surgaku. Saya dulu penasaran ketika ziarah ke Madinah beberapa tahun yang lalu, seperti apa besar dan luasnya rumah Rasulullah. Sesampainya saya di Madinah, saya di Raudhah. Setelah dari Raudhah saya ziarah untuk menyampaikan salam kepada Nabi. Tidak kuat air mata ini saya tahan, saya menangis. Kenapa? Karena ternyata Rasul ketika dulu mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dulu ditinggali Rasulullah itu Pak sangat kecil. Bukan cuma kecil, sangat kecil. Bagaimana tidak, rumah yang ditinggali Rasulullah itu hanya cukup untuk kuburan 4 orang. Dan sekarang sudah ada 3 orang dikubur di situ. Jadi kalau misalnya ada orang Luwilaja, orang Sindangwangi kepengen daftar dikubur di samping Rasulullah, bisa tidak? Sudah ditutup pendaftarannya, nggak bisa. Kenapa? Karena di situ sudah ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kemudian yang satu, kata para ulama, itu disiapkan nanti untuk tempat kuburan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun dari langit untuk membasmi Dajjal, beliau tidak lama tinggal di bumi, cuma 40 hari. Karena Dajjal itu cuma 40 hari. Tapi yang hari pertama seperti kita 1 tahun. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasul, kalau hari pertama kemunculan Dajjal itu seperti 1 tahun normalnya, kita sholatnya cukup 5 kali atau berapa kali? Kata Nabi, sholatnya tetap seperti kalian sholat 1 tahun. Uqdurulah, harus diperkirakan. Kemudian hari kedua seperti 1 bulan. Ini haditsnya sahih, riwayat Imam Muslim. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari keempat dan hari sampai ke-40 itu seperti hari-hari biasa normal. Nabi Isa turun karena Nabi Isa satu-satunya orang yang bisa membunuh Dajjal. Selesai itu kemudian Nabi Isa menikah. Setelah menikah kemudian tidak lama Nabi Isa wafat. Kata para ulama, tempat di samping Rasul yang tinggal 1 itu disiapkan untuk kuburan Nabi Isa alaihissalam. Lantas kenapa rumah yang cuma cukup untuk kuburan 4 orang ini Nabi dengan begitu pede mengatakan baiti jannatu, rumahku surgaku? Karena ternyata kebahagiaan itu bukan rumah yang besar, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang fasilitasnya lengkap, lah, bukan. Tapi kebahagiaan itu karena di dalamnya ada cinta, di dalamnya ada ridho, di dalamnya ada qanaah, di dalamnya ada ketulusan, ada keikhlasan. Hadhihi hiyas sa'adatu kulluha. Inilah motif kebahagiaan semuanya. Betapapun besarnya rumah, kalau tidak ada ketulusan, tidak akan ada kebahagiaan. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kebahagiaan. Nabi kalau masuk rumah, setelah salaman itu tanya kepada Sayyidah Aisyah. Luar biasa. Nabi menyapa Sayyidah Aisyah bukan dengan namanya, tapi dipanggil Humairah. Humairah itu dulu saya awal-awal mondok itu dikira Humairah maknanya yang merah. Karena Humairah itu seakar dengan kata ahmar. Humairah itu bentuk tasghir dari kata hamra. Ternyata Al-Imam Yusuf ibn Ismail An-Nabhani di dalam kitab Al-Fadail Al-Muhammadiyah menjelaskan Humairah maknanya bukan merah. Humairah itu maknanya wanita yang memiliki kulit putih mulus. Karena cantiknya, ketika dia malu maka pipinya merona merah. Jadi merah itu bukan tubuhnya, tapi rona merah pipinya sewaktu-waktu ketika Siti Aisyah malu. Sewaktu-waktu. Kalau tetangga saya pengen pipinya kelihatan merah, itu dikasih ceplok kendong. Gak tahu kalau orang sini. Itu Nabi manggilnya Humairah.
Kadang-kadang kita manggil istri, Masya Allah, boke bocah, sirailo, ningkonoelo, orang Jawa. Ari ningkonoi priben, Nabi panggil dengan panggilan mesra. Orang sini kalau panggil istri apa Pak? Kalau manggil istri apa? Yang. Wah, nggak percaya panggil yang. Kalau pas pengantin baru percaya saya panggilnya yang pengantin baru. Pengantin baru mah yang laki-laki manggil istrinya yang, istrinya manggil suaminya beb. Berangkat kondangan dari rumah bareng, nyampenya bareng, pulangnya bareng. Karena pakai sendalnya sendal tinggi itu, pakai haknya tinggi, akhirnya keselio itu dielus sampai 27 kali itu. Pengantin baru yang sakit yang mananya beb, dibawa saja tersangkal putung, Masya Allah. Tapi kalau udah anaknya 3 berangkat dari rumah bareng, nyampenya sendiri-sendiri. Kata Pak Hajinya, loh nggak bareng istri? Bareng Pak Haji. Kemana? Ya nggak tahu, di belakang. Orang jalan gebok nengen gebok ngiwe. Jangan bilang gitu, bagaimanapun itu istrimu. Nanti kalau pulang bareng ya. Ya Pak Haji, saya salah, mohon maaf, nanti bareng pakainya sandalnya sandal tinggi, jatuh. Itu kalau pengantin baru dilus-lus sampai 27 kali. Pas udah anaknya 3 dia omongin mata irai mending. Nabi kalau manggil istrinya pakai panggilan yang mesra. Hal indaki syai'un ataghadda bi, wahai Humairah, adakah sesuatu yang bisa aku buat sarapan pagi ini? Kalau kebetulan tidak ada, maka Rasulullah mengatakan idzan la asumanna hadzal yaum. Ya sudah, kalau memang nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya puasa hari ini. Kalau kebetulan ada, dihidangkan. Masya Allah. Sudah mulai langka, jarang istri menyiapkan makanan untuk suami. Dulu waktu awal corona, tetangga saya itu batuk pilek bengek, 4 hari nggak berangkat kerja, itu di rumah kayak mau kiamat. Suami pagi-pagi lapar pengen makan, bener tanya sama istri, Bu udah mateng belum? Boro-boro disiapin, dijawab yang bagus saja enggak. Apa kata istrinya? Enak deh sarapan. Makanya beli apa beli, isun sengesuk medusi anak, nyuci gombal, nyapu, masak, potong kempeng, dorong sarapan. Ningkono orang mekaya teka kari takon sarapan. Untung suaminya solikin, dibentak sama istrinya nggak dibales. Cuma pengalaman, besok paginya perut lapar nggak berani tanya sarapan, takut dibentak. Jadi pagi-pagi dia nongkrong depan rumah, istrinya bawa ember mau jemur pakaian, liatin suaminya nongkrong, dibentak lagi. Wingi takon sarapan, gini semantang kabin bikin sarapan, mana ada sarapan? Innalillah, kata solikin. Tanya sarapan dibentak, diem saja dibentak. Akhirnya apa? Langsung bangun, takut dibentak 2 kali. Masuk ke dapur ambil piring. Pas mau ambil nasi, istrinya masuk rumah lagi. Apa? Penitinya tertinggal. Tahu peniti ya? Nah itu yang buat jemur itu tuh. Nah itu kan pakai peniti, nggak pakai peniti kena angin. Wah itu ilah hadratin Nabi itu, nggak tahu kemana larinya. Itu masuk mau ambil peniti, lihat suaminya ambil nasi, dibentak lagi. Ajak isunya durung, Masya Allah. Iya. Itu Siti Aisyah siapkan. Kalau memang ada yang bisa dihidangkan, disiapkan. Karena Nabi sudah diperlakukan seperti itu, dihormati, dimuliakan seperti itu, maka perhatikan, Nabi nggak kemudian mentang-mentang suami harus dulu, nggak. Nabi minum nggak mau gelasnya sendiri-sendiri, segelas berdua. Karena beliau sudah disiapkan oleh istrinya, maka beliau menghargai istrinya, berterima kasih atas jasa istrinya. Apa? Beliau mempersilahkan Siti Aisyah untuk minum lebih dulu. Jadi kalau sampai ada suami istri minum segelas berdua, tapi suaminya minum dulu, itu khilafus sunnah. Khilafus sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan yang lebih bahaya lagi, wah itu kayak tetangga saya Pak. Tetangga saya itu minum segelas berdua sama suaminya, tapi suaminya dulu yang minum. Setelah itu Masya Allah langsung beli gelas baru Pak.
Saya tanya kenapa, saya nggak kuat mau muntah Pak Kiai. Loh memangnya kenapa? Bau kelobot. Makanya istri dulu. Bahkan Rasulullah itu kalau mau naik kendaraan, Siti Aisyah suruh naik. Abuya Profesor Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nizamil Usrah itu menceritakan kalau kebetulan onta yang akan dinaiki itu besar, tinggi, Siti Aisyah nggak bisa langsung naik, maka pupunya Rasulullah dibuat sebagai tangga. Rasulullah begini, Siti Aisyah naik dengan pupunya Rasulullah, tangannya pegangan dengan tangan Rasulullah. Masya Allah, betapa mesranya. Setelah Siti Aisyah duduk di atas onta, baru kemudian Rasulullah duduk. Makanya sekali-kali kita contoh Nabi, kalau pas mau boncengan sama istri, istrinya suruh naik dulu, baru kita. Jatuh motornya, ya kata orang Jawa, bom gane nganggo motor. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perhatian, ada saling mengerti, ada cinta, dan ada ketulusan. Inilah yang kemudian menjadikan rumah Nabi sebagai surga, baiti jannati. Contoh, insya Allah seandainya suaminya saleh, istrinya salihah, ada saling pengertian, perhatian, cinta, kasih sayang yang didasarkan pada ketulusan, maka insya Allah anak-anaknya setiap hari akan melihat potret kesoleh dan kesolehan kedua orang tuanya. Anaknya otomatis akan menjadi soleh solehah. Allahumma amin. Itu harus seimbang. Ketika istri sudah sadar pengen solehah, suaminya juga harus berjuang menjadi soleh. Jangan sampai kita sebagai suami ingin istri kita memiliki jiwa Khadijah, sedangkan kita tidak berusaha membangun jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin istri kita solehahnya seperti Khadijah, maka kesolehan kita pun harus mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jamaah saya, setelah saya menceritakan keutamaan istri solehah, dia datang minta doa. Pak Kiai, doakan saya mulai insaf, saya sadar, saya mulai saat ini pengen menjadi istri solihah. Ya saya doakan mudah-mudahan berhasil, kata saya. Besoknya datang lagi ke rumah saya, itu wajahnya muram, sedih. Saya tanya kenapa, kemarin kan semangat kepengen menjadi istri solihah, lah kok sekarang kelihatan sedih? Dia jawab, Pak Kiai, saya solehahnya nanti sajalah Pak Kiai. Lah, ada orang solehahnya nanti saja, ini gimana ceritanya, kata saya. Saya itu pulang dari rumah Pak Kiai, tekad saya ingin menjadi istri solehah. Saya nggak pernah buatin kopi buat suami, malam itu saya buatin kopi. Saya belum pernah pijitin suami, malam itu saya pijitin suami saya. Bahkan saya belum pernah nawarin suami, malam itu walaupun malu saya tawari suami saya. Karena ingin menjadi solehah, saya tawari. Saya selama ini kalau masak buat suami nggak pernah tanya pengen dimasakin apa. Jadi lauknya suami saya tiap hari itu ya kayak wiridan saja Pak Kiai, istiqomah katanya. Orek-orek ico-ico, orek-orek ico-ico. Karena saya ingin menjadi solihah, malam itu saya tawarin, mungkin punya request besok mau dimasakin lauk apa. Kata suaminya, wah ini bener nih kamu tanya seperti itu, kayaknya enak kalau besok buat pecel lele, nyambel terasi yang pedas, buat sayur asem, goreng lele, buat pecel lele. Oh ya sudah, insya Allah nanti saya akan belanja pecel lele. Habis itu istrinya diam di pinggir suaminya lama. Akhirnya suaminya tanya, loh kamu nggak tidur, katanya. Ya katanya nanti besok mau dipesenin pecel lele, uangnya mana? Nah, ini awal masalahnya. Istrinya sudah benar pengen solihah, tapi suaminya nggak ngerti. Pesen pecel lele nggak kasih uang, uangnya mana? Oh iya, kata suaminya, saya lupa. Akhirnya diambilin, mau diambilin yang 100.000 kebesaran, masuk lagi. 50.000 masih kegedean, masuk lagi, kasih 20.000. Istrinya yang tadinya sopan, pas nanya sambil bungkuk-bungkuk, lihat angka 20.000, akhirnya dongak.
Kang, yang bener aja Kang, pecel lele 20.000. Lele kamu saja saya pecel. Harus ada sinergitas. Kenapa? Karena hubungan suami istri dalam Al-Quran itu semuanya menggunakan redaksi musyarakah bainal isnain, baik secara langsung ataupun tidak. Contoh yang langsung, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dari kata ashir, asyara yu'ashir, musyarakah. Contoh yang tidak langsung, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini bukan sigat musyarakah, tapi maksudnya sama-sama. Suaminya libas, istrinya libas. Di ayat lain Allah menyebutkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, katanya mithlu, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Maka harus ada sinergitas. Karenanya melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan cinta kita kepada beliau itu bisa menjadi pemantik, bisa menjadi penyemangat untuk kita mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali, kenapa kita mesti cinta demikian dahsyat kepada Nabi? Karena Nabi cinta kepada kita, karena Nabi sayang kepada kita, bahkan Nabi sangat perhatian kepada kita. Perhatian Nabi di dunia tadi disampaikan, ada orang ingin zina, akhirnya dia benci pada zina, diselesaikan oleh Nabi, diperhatikan, gak dibiarkan saja. Ada orang punya hutang, dikasih cara bagaimana hutangnya lunas, bahkan rezekinya melimpah. Ternyata perhatian Nabi bukan cuma di dunia, tapi juga fil barzakh. Al-Imam Jalaluddin Abu Bakar Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir, beliau meriwayatkan bahwa Nabi setelah berada di alam barzakh seminggu sekali mendapat laporan amal umat. Apa yang kita lakukan selama seminggu dicatat, direkam, dilaporkan kepada Nabi, lengkap dengan nama dan alamatnya. Laporan, nih Rasul Solehin, Syamsuddin, Agus, Ujang, Entin, Muludan. Masya Allah, Nabi senang, Nabi bahagia. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, 1400 tahun lebih saya secara fisik tidak membersamai umat, akan tetapi mereka masih melakukan kebaikan. Umat Nabi yang lain ketika nabinya tidak ada, terjadi tahrif wa tabdilul kutub, terjadi perubahan kitab suci, bahkan sebagian nabinya malah dianggap sebagai Tuhan. Tapi umat Nabi Muhammad dengan peringatan Maulid Nabi, kita nggak akan musyrik. Ini kata para ulama. Kenapa? Karena berarti kita meyakini Nabi sehebat apapun tetap punya bulan kelahiran, punya tempat kelahiran, punya tanggal kelahiran. Berarti Nabi bagaimanapun tetap manusia. Maka peringatan Maulid itu benteng dari kemusyrikan. Kita nggak akan menganggap Nabi sebagai Tuhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dilaporkan kepada Nabi. Nabi bersyukur kalau ternyata umatnya melakukan amal soleh. Kalau sebaliknya yang dilihat oleh Nabi, umatnya melakukan amal yang buruk, apa kata Nabi? Nabi marah? Lah, tidak. Ketika Nabi menemukan amal umatnya buruk, Nabi mengatakan, istaghfartu lahum, saya akan memintakan ampunan untuk umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Kita yang melakukan dosa, kita yang melakukan kesalahan, Nabi di alam barzakh memohonkan ampunan untuk kita. Maka terus jiwa ini diikat dengan baginda Rasul. Kenapa? Karena orang yang di dalam dirinya ada Rasul tidak akan pernah takut dengan apapun kemungkinan yang terjadi di dunia ini. Mau krisis ekonomi, mau krisis pangan, mau krisis apa, mau penyakit, mau apa. Karena dalam Al-Quran salah satu orang yang dijamin tidak akan tertimpa siksaan Allah adalah orang yang di dalam dirinya ada Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Bukan cuma di barzakh, Nabi perhatian kepada kita sampai di akhirat. Apa bentuk perhatian Nabi kepada umat di akhirat? Nabi sebelum sampai di surga itu sudah dipapak oleh malaikat. Masya Allah. Ya jangankan Nabi ya, bupati misalnya kunjungan Pak ke desa Luwilaja, Pak Bu pasti mapak kan. Bupati belum datang sudah dipapak. Nabi belum sampai di surga dipapak oleh malaikat. Apa bapak itu bahasa Sundanya Pak? Dijemput. Nabi dijemput oleh malaikat. Kemudian malaikat ini menyerahkan kunci kepada Nabi. Ya Rasulullah, bika umirtu alla aftaha babal jannati li ahadin min qablik. Saya diperintah oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Jadi engkau adalah orang yang pertama berhak membuka pintu surga. Haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum Rasulullah masuk. Ini kuncinya, silakan kau buka. Kalau yang dikasih kunci pintu surga itu saya, Pak, yakin saya langsung lari. Bahkan mungkin lupa terima kasih sama malaikat, langsung lari. Apa? Penasaran kayak apa indahnya surga, kayak apa segarnya surga, terutama apa? Penasaran bidadari surga seperti apa cantiknya. Tapi perhatikan, jangan dengan logika, bidzauqi wasyu'ur, dengan rasa dan intuisi. Nabi ketika diseragi pintu surga, dijawab oleh Nabi, malaikat, ini kunci surga, kamu bawa lagi. Loh, engkau mau kemana? Saya tidak akan enak-enakan masuk surga, sedangkan nasib umat saya di belakang saya tidak tahu apa yang terjadi. Kau bawa pulang lagi kunci surga. Saya akan menunggu di sini. Saya akan menunggu semua umatku kumpul di sini. Ketika mereka melewati Shiratal Mustaqim, saya akan meminta dan berdoa kepada Allah agar mereka semua bisa selamat dan masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Setelah umat ini kumpul semua, satu persatu mereka meniti Shiratal Mustaqim, Nabi mengangkat tangan, tidak diturunkan sebelum umat beliau selesai meniti Shiratal Mustaqim. Nabi berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ini adalah perwujudan dari apa yang pernah dikatakan oleh Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, pemberian apa yang bisa membuat engkau ridho wahai Muhammad? Nabi menjawab, la ardo wa wahidun min ummatin finnar. Jibril, sampaikan kepada Allah, saya tidak ridho, saya tidak puas, saya tidak tenang, saya tidak senang, saya tidak bahagia kalau ada umat saya satu saja yang masuk neraka. Saya ingin semua umat saya kulluhum, semuanya masuk surga. Allah, amin ya rabbal alamin. Ini perjuangan Nabi, ini perhatian Nabi. Masa kita tidak senang dengan orang yang perhatiannya luar biasa? Minat dunia wa fil barzakh hatta fil akhirah, kepada keselamatan kita. Oleh karena itu terakhir sekali, mari melalui momentum peringatan Maulid Nabi ini, saya mengajak ayo banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak 1000 kali. Waduh, 1000 kali terlalu banyak Pak Kiai. Sudah saya kasih solawatnya yang pendek. Solawat ini di Indonesia masyhur dengan sebutan solawat Jibril. Tapi kalau dalam kitab Sa'adatud Darain, solawat ini namanya solawat rahmah. Karena jangankan kita membaca sampai 1000 kali, di dalam keterangan kitab itu kita baca setiap hari 70 kali. Maka semua orang yang berinteraksi dengan kita, berjumpa dengan kita, melihat kita, dia akan kasih sayang kepada kita. Kalau kita sebagai penjual, jualan, ada orang lewat, itu kasihan kalau nggak mampir. Sudah mampir, kasihan kalau nggak beli, akhirnya beli. Masya Allah. Kalau kita kerja sebagai bawahan, maka atasan kita akan sayang kepada kita. Ini kok kayaknya sudah waktunya dipromosikan jabatan. Maka disebut solawat rahmah. Di kalangan para ahli thariqah, solawat ini dikenal dengan solawat khadiriyah.
Kenapa? Karena tidak sedikit para wali dan kekasih Allah mendapatkan ijazah untuk melanggengkan wirid sholawat ini setiap hari melalui Nabi Khidir. Sholawatnya pendek. Kalau kita baca langsung 1000 kali cuma 20 menit. Kalau kita cicil setiap selesai sholat 200 kali boleh. Yang penting dalam sehari 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Mangga. Sallallahu ala Muhammad. Lazim istiqomah, nggak perlu dikasih wassalam. Sesuai dengan sigotnya, sesuai dengan ijazahnya, sallallahu ala Muhammad. Walaupun sebagian ulama mutaakhirin ifradus sholah anis salam makruh. Kita bisa baca salamnya untuk pujian, tapi untuk pikirannya tetap sallallahu ala Muhammad. Kalau ini sampai bisa dibaca 1000 kali, Masya Allah, kata Nabi, orang yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Orang yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Orang kalau bersolawat kepadaku 100 kali, Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, balasannya bukan Allah bersolawat kepadanya 10.000 kali, tidak. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan zahama katifuhu katifi fil jannah, maka pundak orang itu nempel dengan pundak saya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 kali. Insya Allah melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat alaqah kita, ikatan kita, hubungan kita kepada baginda Nabi. Diharapkan juga meningkatkan cinta kita kepada baginda Nabi, dan mulai sekarang kita juga menjadikan sholawat kepada baginda Nabi sebagai wirid harian yang tidak akan pernah kita lepaskan. Insya Allah dengan itu kita akan bisa selamat dan bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja mungkin apa yang bisa Al-Faqir wal Mudnib sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sekali lagi ketika Al-Faqir diminta untuk berbagi ilmu di daerah-daerah Pasundan, bukan cuma di sini, problem pertama yang paling utama adalah kendala bahasa. Karena walaupun kakek buyut saya dari Raja Galuh, tapi karena kebetulan saya lahirnya di Jawa, besar di Jawa, akhirnya dari dulu pengen bisa belajar bahasa Sunda juga nggak bisa sampai sekarang. Saya dulu di pondok itu pengen bisa bahasa itu dua, bahasa Sunda dan bahasa Madura, sampai sekarang nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Jadi kalau bahasa Sunda ya paling ngertinya sedikit-sedikit, paling ngertinya jahe, janda herang. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Irmas, teruslah berkarya, teruslah melangkah ke depan, karena kalian-kalianlah, di pundak kalianlah nasib dan keberadaan umat ini ada.
Rasulullah dalam sejarah begitu memperhatikan bagaimana mengkader para pemuda. Karenanya di Wilaja Al-Fakir sangat memberikan apresiasi karena pemuda-pemudanya tergabung dalam ikatan remaja masjid. Mudah-mudahan mereka termasuk kategori orang-orang yang pertumbuhannya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuk dari salah satu 7 golongan yang dijamin kelak di hari kiamat bisa berteduh, bernaung fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.